Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas tekanan yang akan lebih difokuskan kepada tekanan pada gas. Pada bagian sebelumnya, kamu telah mempelajari bahwa zat padat dan zat cair memiliki tekanan. Bagaimana dengan gas? Apakah gas juga memiliki tekanan? Pernahkah kamu melihat balon udara? Bagaimana balon udara tersebut dapat terbang? Ketika bara api dari pembakar memanaskan udara dalam balon, berat balon menjadi lebih kecil dari gaya ke atas sehingga balon akan bergerak ke atas. Jika ingin turun, maka pemanasan udara dalam balon dikurangi atau dihentikan sehingga suhu udara dalam balon menurun. Gaya ke atas pada balon adalah sama dengan berat udara dingin yang dipindahkan oleh balon tersebut. Lakukan aktivitas berikut. Isilah gelas dengan air sampai penuh, tutuplah gelas yang telah berisi air tersebut dengan selembar HVS, tahan kertas HVS tersebut dengan telapak tangan, kemudian baliklah, percobaan secara perlahan menunjukkan apa yang gas juga memiliki tekanan. Ketika gelas yang berisi air dibalik, ternyata kertas HVS dapat menahan air di dalam gelas. Hal ini terjadi karena HVS mendapat tekanan dari udara luar yang besarnya lebih besar daripada tekanan air dalam gelas. Coba perhatikan kedua buah balon karet tersebut. Bagaimana tekanan udara yang terjadi di dalam balon karet tersebut? Ketika air dalam botol yang ditutup dengan balon karet dipanaskan, akan membuat balon karet mengembang. Hal ini terjadi karena partikel gas dalam botol menerima kalor dari air panas. Akibatnya, gerakan partikel gas dalam botol semakin cepat dan terjadilah pemuaian sehingga tekanan menjadi besar. Tekanan dalam botol ini diteruskan sama besar menuju balon karet, sehingga tekanan di dalam balon karet lebih besar daripada tekanan di luar balon karet, yang mengakibatkan balon karet mengembang. Akan tetapi, balon karet yang dimasukkan ke dalam air dingin, balon karet tertekan masuk ke dalam botol. Hal ini disebabkan karena kalor pada partikel gas dalam botol dirambatkan menuju air dingin. Pergerakan partikel gas semakin lambat dan terjadilah penyusutan. Penyusutan ini menyebabkan tekanan gas dalam botol semakin rendah dari tekanan gas di luar. Akibatnya, balon karet masuk ke dalam botol karena tekanan gas dari luar. Prinsip tekanan gas dimanfaatkan untuk mengembangkan balon udara. Balon udara dapat terbang karena massa jenis total dari balon udara lebih rendah daripada massa jenis udara di sekitarnya. Massa jenis balon udara tersebut dikendalikan oleh perubahan temperatur pada udara dalam balon. Seorang pilot mengontrol temperatur udara dalam balon dengan menggunakan pembakar yang ada di bawah lubang balon. Konsep tekanan zat juga terdapat pada makhluk hidup, misalnya pada mekanisme pengangkutan air dan nutrisi pada tumbuhan, tekanan darah manusia, dan tekanan gas pada proses pernapasan. Pengangkutan air dan nutrisi pada tumbuhan. Pengangkutan zat-zat hasil fotosintesis dimulai dari sumbernya yaitu daun, ke bagian tanaman lain yang dituju, dengan dibantu oleh sirkulasi air yang mengalir melalui pembuluh silem dan plum. Air dapat diangkut naik dari akar ke bagian tumbuhan lain yang lebih tinggi dan diedarkan ke seluruh tubuh tumbuhan karena adanya daya kapilaritas batang. Sifat ini seperti yang terdapat pada pipa kapiler. Tekanan darah pada sistem peredaran darah manusia. Tekanan yang terdapat pada pembuluh darah memiliki prinsip kerja seperti hukum Pascal. Hal ini karena tekanan pada pembuluh darah merupakan tekanan yang berada pada ruang tertutup. Pada saat jantung memompa darah, darah akan mendapatkan dorongan sehingga mengalir melalui pembuluh darah. Saat mengalir dalam pembuluh darah, darah memberikan dorongan pada dinding pembuluh darah yang disebut dengan tekanan darah. Agar tekanan darah tetap terjaga, maka pembuluh darah harus terisi penuh oleh darah. Tekanan gas pada proses pernapasan manusia. Di dalam paru-paru, tepatnya di alveolus, terjadi pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida. Setiap menit, paru-paru dapat menyerap sekitar 250 ml oksigen dan mengeluarkan sebanyak 200 ml karbon dioksida. Darah yang masuk ke paru-paru melalui arteri pulmonalis memiliki tekanan parsial oksigen yang lebih rendah dan tekanan karbon dioksida yang lebih tinggi daripada udara di dalam alveoli.
Pada saat darah memasuki kapiler alveoli, karbon dioksida yang terkandung dalam darah berdifusi menuju alveoli dan oksigen yang terkandung dalam udara di alveoli berdifusi ke dalam darah. Akibatnya, tekanan parsial oksigen dalam darah menjadi naik dan tekanan parsial karbon dioksida dalam darah menjadi turun. Darah tersebut selanjutnya menuju jantung, kemudian dipompa ke seluruh bagian tubuh. Kandungan karbon dioksida dalam jaringan tubuh lebih besar daripada kandungan karbon dioksida dalam darah, sehingga karbon dioksida dalam jaringan tubuh mengalami difusi ke dalam darah. Setelah melepaskan oksigen dan membawa karbon dioksida dari jaringan tubuh, darah kembali menuju jantung dan dipompa lagi ke paru-paru. Kita akhiri pembelajaran tentang tekanan pada zat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.